Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Sendang Banyu Urip, Delingo, Bantul, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Di Dusun Banyu Urip, Jatimulyo, Delingo, Bantul, Yogyakarta, terdapat sebuah sumber mata air yang sangat erat kaitannya dengan sebuah kisah sejarah dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Geseng. Konon pada zaman dahulu di daerah Bagelan, Purworejo ada seorang pemuda yang bernama Jebeng Cokrojoyo yang sehari-hari bekerja sebagai seorang penderes gula kelapa. Saat bekerja menderes gula kelapa, Jebeng Cokrojoyo pun memiliki kebiasaan sambil menyanyikan alunan lagu tembang-tembang mantra Jawa yang didapatkan dari para leluhurnya. Pada suatu hari ketika Jebeng Cokrojoyo sedang menderes pohon kelapa sambil menyanyikan alunan lagu tembang-tembang mantra Jawa, tanpa sengaja Kanjeng Sunan Kalijogo pun lewat di tempat Jebeng Cokrojoyo bekerja. Kanjeng Sunan Kalijogo pun sangat tertarik untuk mendengarkan nyanyian tembang-tembang mantra Jawa yang dinyanyikan oleh Jebeng Cokrojoyo. Lalu Kanjeng Sunan Kalijogo pun berhenti dan menunggui Jebeng Cokrojoyo hingga sampai selesai menderes pohon kelapa. Dan tak berselang berapa lama, akhirnya Jebeng Cokrojoyo pun turun dari pohon kelapa serta kemudian berbincang-bincang dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo menegur Jebeng Cokrojoyo tentang tata cara yang selalu menerapkan ilmu tembang mantra Jawa warisan leluhurnya. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo pun banyak memberikan petuah kepada Jebeng Cokrojoyo serta mengajarkan cara baru yang membuat Jebeng Cokrojoyo pun terbelalak karena setelah Kanjeng Sunan Kalijogo pergi, olahan gula arennya mendadak berubah menjadi setangkup emas yang berkilauan. Akhirnya Jebeng Cokrojoyo pun menyadari kekeliruannya dan mengakui kelebihan ilmu dari Kanjeng Sunan Kalijogo serta pergi menyusul Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian Jebeng Cokrojoyo pun mengutarakan keinginannya menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan berniat untuk ikut berkelana sambil menimba ilmu. Lalu Kanjeng Sunan Kalijogo pun akhirnya menerima Jebeng Cokrojoyo sebagai muridnya dan memperbolehkan Jebeng Cokrojoyo untuk ikut Kanjeng Sunan Kalijogo dalam pengembaraannya syiar agama Islam di tanah Jawa. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo dan Jebeng Cokrojoyo pun segera berjalan menuju ke arah timur hingga akhirnya mereka pun sampailah di suatu tempat di daerah pegunungan yang sekarang dikenal dengan nama daerah Delingo. Saat berada di tempat tersebut, Kanjeng Sunan Kalijogo pun teringat bahwa dirinya harus pergi ke Mekah untuk menjalankan tugas.
Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkata kepada Jebeng Cokrojoyo agar menunggu Kanjeng Sunan Kalijaga di tempat tersebut dan tidak boleh pergi dari tempat tersebut sampai Kanjeng Sunan Kalijaga kembali. Hal tersebut merupakan sebuah ujian bagi Jebeng Cokrojoyo sebagai murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga pun menancapkan tongkat miliknya di depan Jebeng Cokrojoyo dan diminta untuk menjaga tongkat tersebut karena tongkat tersebut kelak nantinya akan diberikan kepada Jebeng Cokrojoyo dengan syarat Jebeng Cokrojoyo harus berada di tempat tersebut dan tidak boleh berpindah tempat sampai Kanjeng Sunan Kalijaga kembali dari Mekah. Setelah waktu berjalan tak terasa hingga sampai bertahun-tahun lamanya, Jebeng Cokrojoyo pun tetap tidak beranjak pergi dari tempat tersebut karena taat dan patuh dengan perintah dari gurunya, yakni Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan karena sudah terlalu lamanya Jebeng Cokrojoyo duduk bersila di tempat tersebut, maka di sekitar Jebeng Cokrojoyo duduk pun sudah banyak ditumbuhi semak belukar dan pohon bambu. Bahkan tubuh Jebeng Cokrojoyo pun banyak dipenuhi dengan daun-daun tumbuhan merambat hingga menutupi badan dari Jebeng Cokrojoyo. Bersamaan dengan hal tersebut, di Mekah pun Kanjeng Sunan Kalijaga teringat bahwa muridnya Jebeng Cokrojoyo masih berada di tempat tersebut. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga pun segera bergegas kembali ke tempat Jebeng Cokrojoyo berada. Setelah Kanjeng Sunan Kalijaga sampai di tempat tersebut, yang terlihat hanyalah sebuah pohon bambu dan semak belukar yang sangat rimbun. Namun Kanjeng Sunan Kalijaga sangat yakin bahwa muridnya Jebeng Cokrojoyo masih berada di tengah pohon bambu dan semak belukar yang rimbun tersebut. Karena pohon bambu dan semak belukarnya terlalu rimbun, maka Kanjeng Sunan Kalijaga pun membakar rimbunan pohon bambu dan semak belukar tersebut. Setelah pohon bambu dan semak belukar tersebut dibakar, Kanjeng Sunan Kalijaga pun baru melihat bahwa muridnya Jebeng Cokrojoyo ternyata memang benar masih berada di tempat tersebut dengan kondisi seluruh badan Jebeng Cokrojoyo pun berwarna hitam dan gosong akibat terbakar. Dan daerah di mana tempat Jebeng Cokrojoyo terbakar tersebut kemudian sekarang dikenal dengan nama Kampung Maladan, Jatimulyo, Delingo, Bantul, Yogyakarta. Nama Maladan sendiri berasal dari kata api yang molat-molat atau api yang berkobar-kobar. Setelah Kanjeng Sunan Kalijaga tahu muridnya Jebeng Cokrojoyo tubuhnya gosong terbakar, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga pun memutuskan untuk membawa Jebeng Cokrojoyo ke sebelah barat Sungai Oyo. Tapi ternyata sungai itu pun kering. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga pun menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari dalam tanah muncullah sebuah sumber mata air yang jernih dan berlimpah. Kemudian Jebeng Cokrojoyo pun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga lalu dimandikan, dan ajaibnya usai setelah dimandikan, Jebeng Cokrojoyo yang pada saat itu diketahui sudah meninggal dalam kondisi tubuh yang gosong seketika bisa hidup kembali. Dan sumber mata air tersebut sekarang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai Sendang Banyu Urip atau Sendang Banyu Panguripan. Sejak saat itu pun Jebeng Cokrojoyo oleh Kanjeng Sunan Kalijaga diberi gelar nama menjadi Sunan Geseng.
karena pada saat itu tubuh Jebeng Cokrojoyo terbakar dan berwarna hitam geseng atau gosong. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya sumber mata air Sendang Banyu Urip ini bisa tetap lestari dan memberikan manfaat bagi warga sekitar serta bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di sumber mata air Sendang Banyu Urip, Delingum, Bantul, Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa boten, sumangga terserah panjenengan.